Halo semuanya, Sawadee-krap. Salah satu pertanyaan yang saat ini sedang menjadi teka-teki di masyarakat adalah sebenarnya apa sih yang terjadi sehari sebelum kejadian pada saat lokasinya itu di Magelang. Dan sebagai informasi lagi teman-teman bahwa pada saat mereka di Magelang, mereka itu maksudnya adalah Irjen Verdi Sambo beserta Ibu Putri. Mereka itu memang mengundang seluruh ajudannya untuk datang ke Magelang karena selain memang putra-putri mereka sekolah di sana, juga dilakukan perayaan atau anniversary pernikahan mereka. Dan keterangan dari Deolipa Yumara yang sepertinya sudah menjadi mantan kuasa hukum Baradae, di sini dikatakan bahwa ada kejadian sehari sebelumnya yang di situ menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan coba lihat kronologi versi dari Deolipa Yumara apa yang terjadi saat itu. Dan ini juga menurut aku sangat linier dengan keterangan dari Verdi Sambo yang terbaru pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang pertama. Begitupun juga sama diamini oleh Deolipa. Yang pertama begini, bagian pertama. Richard ini sehari sebelum kejadian, artinya mereka masih berada di Magelang karena paginya itu mereka baru menuju ke Jakarta. Richard dan Ricky disuruh antar makanan ke anaknya yang sekolah di Taruna Nusantara. Ketika di sana jam 5 atau 6 sore, diteleponlah si Richard oleh Putri sembari menangis. Nanya, di mana Ricky? Suruh dia pulang segera. Ini yang angkat teleponnya adalah si Richard atau Baradae. Sampai di rumah, di atas ada Om Kuat, pengawal pribadi dan sudah marah-marah. Sedangkan Brigadir J atau Joshua sedang berada di bawah. Bagian ini marah-marahnya apa ya? Berarti Om Kuat ini adalah orang kepercayaan sekali oleh Verdi Sambo karena Verdi Sambo sudah pulang ke Jakarta lebih dulu dengan pesawat dan ditanggungjawabkan sepertinya adalah Om Kuat ini. Kenapa marah-marah? Kalau loyalitas dari Om Kuat ke Verdi Sambo begitu kuat dan dia pun berani marah-marah dengan istri Verdi Sambo, artinya dia sudah punya alasan yang sangat kuat mendapatkan kepercayaan dari majikannya, yakni adalah Verdi Sambo. Nah, kemudian malam harinya, Richard dan Joshua itu tidur bersama di satu kamar, dan paginya mereka berangkat ke Jakarta. Oke, ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa Richard dan Joshua atau Baradae ya, itu sangat dekat satu sama lain untuk urusan di antara teman-teman kerjanya. Dan kita ketahui bahwa FS, Verdi Sambo, itu mengatakan dia melakukan perencanaan pembunuhan ini bersama Richard dan juga Ricky. Yang bagi aku tidak percaya Richard juga terlibat dalam kasus perencanaannya. Bahkan dia kan mengatakan lewat pengacaranya, saya nggak tahu apa yang sebenarnya menjadi motif sebenarnya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang mau diberikan ke Richard dan juga Joshua atau ke orang-orang lainnya sebegitu dendamnya. Pertama, memang tujuannya adalah menghabisi Joshua. Kedua, tujuannya adalah memberikan pelajaran ke Richard atau ke ajudan yang lainnya, jangan macam-macam. Kalau macam-macam, nasib kamu seperti Joshua. Begitupun juga sama Joshua, kenapa dihabisi oleh sahabatnya sendiri agar sakitnya double. Karena Richard adalah teman sekamarnya juga, teman dekatnya juga di lingkungan para ajudan tersebut. Biar sama-sama merasakan pedih yang luar biasa. Di samping adalah luka-luka dari tubuh Brigadir Joshua yang kita juga sudah lihat. Kalian bisa cek di Instagramku, Anjasa Asmara di Thailand. Kalau kalian belum melihat bagaimana luka-lukanya, masih belum aku hapus, ada videonya di situ. Jadi cek aja ya. Biasanya Richard itu nyetir, tapi kok ini Om Kuat yang nyetir sampai daerah tol Cipali. Akhirnya di tol Cipali itu Richard yang nyetir kembali. Dari sini kita tangkap berarti pada saat aku lihat tayangan CNN yang lalu tentang CCTV itu, kan di situ kalau nggak salah dikatakan Brigadir J dan juga Ibu Putri itu satu mobil. Ternyata di sini keterangannya dari Baradae, mereka tidak satu mobil. Ya, bagi aku sebelum yang ngomong ini adalah dari penyidik, semuanya adalah masih dugaan. CNN juga bisa aja benar, keterangan dari tim kuasa hukum juga bisa aja benar. Tapi kalau aku lihat dari sini sepertinya keterangan dari Richard atau Baradae yang mungkin lebih benar karena dia kan yang ada di lokasi kejadian. Kalau ini tidak ada kebohongan ya, keterangan ini. Joshua dan Ricky satu mobil terpisah dengan Ibu Putri. Dan sepanjang perjalanan Ibu Putri dikatakan dia melamun, sedih, menangis. Itu adalah perasaan yang dia dapatkan dari Magelang. Dan dia juga sedang sakit, nggak enak badan. Tapi
apakah ini jawaban? Kenapa kok buru-buru sekali ada patwal dan sebagainya? Mungkin teman-teman banyak bilang itu udah biasa kali Jess, yang namanya juga istri pejabat, mau sibuk atau enggak pasti nggak tetap pakai patwal. Ya itu mungkin aja, tapi kan sebegitu buru-burunya istirahatnya, sebegitu cepat di tol, nggak sampai sekitar 5 menit doang berhenti, sebegitu buru-burunya banget gitu, ada apa begitu. Dan kalau memang beneran sudah terjadi hal tersebut, kenapa yang dugaannya adalah hal yang harga diri dari Verdi Sambo tercabik-cabik, kenapa si Brigadir J juga masih tetap diberikan kepercayaan untuk mengawal gitu kan? Itu juga satu hal yang cukup janggal bagi aku pribadi. Waktu di rumah dinas, jadi ini cerita si Baradae pada saat sudah sampai ke rumah dinas, pertama kan di rumah pribadi dulu, suasana itu memang sudah mulai tegang. Oke, suasana sudah mulai tegang, dia merasakan dan mengatakan seperti itu, tapi dia nggak tahu apa masalahnya, tapi dia tahu ada masalah. Tapi bagi aku jujur kayaknya nggak mungkin deh kalau Baradae nggak tahu. Aku tuh yakin 99% Baradae tahu, tetapi mungkin pura-pura nggak tahu aja agar mungkin ada rasa nggak enak. Karena doktrin bagi seorang anggota kepolisian itu kayaknya cukup tinggi ya. Makanya kesetiaannya masih terus terjaga sampai sekarang. Bahkan dia pun berani mau gitu kan mengorbankan diri pada saat awal-awal menjadi tersangka gitu. Kayaknya agak dibodoh-bodohin juga sih antara lugu dan setia, dan juga tadi itu yang pertama. Karena masih muda kan, 24 tahun Baradae ini. Terus waktu di rumah dinas, ini nggak ada CCTV-nya. Menurut Baradae, Joshua itu selalu berada di bawah. Berarti ini tidak benar ya bahwa ada dugaan pelecehan itu ya, itu udah pasti batal lah ya. Ibu Putri sepanjang perjalanan tuh diam dan melamun aja, dan ini adalah bagian yang menjadi pertanyaan banyak orang. Apa yang dilamunkan, apakah Ibu Putri, ada yang bilang jangan-jangan Ibu Putri sudah tahu Anjas bahwa Brigadir J akan dihabisi. Kalau seandainya Ibu Putri tahu, bisa terkena pasal juga sih. Karena kan kasus ini kalau pembunuhan berencana, ada dalangnya, ada pelaku, ada orang yang membantu, ada orang yang mengetahui. Apakah orang yang mengetahui ini juga akan kena pasal? Ya, itu nanti akan kita lihat seperti apa perkembangannya. Sambo sudah tahu karena di Magelang, saya kira itu si Kuat. Ini menurut keterangan dari tim kuasa hukum Baradae ya. Kuat dan Ricky marah-marah, tapi Richard nggak dikasih tahu apa permasalahannya, tapi dia bisa merasakan suasananya aja. Saat ditanya apakah ada wanita lain dari sisi Verdi Sambo, dugaannya seperti itu, terus ya dia mengatakan ya nggak tahu sih, saya nggak mau gosip dan sebagainya, tetapi kalau ini berhubungan dengan motifnya ya itu harus diungkapkan, jangan sampai statement mengatakan nggak enak, takut menyakiti hati, ya nggak bisa. Begitulah kan kita sudah membahas kasus gitu. Hilangkan sakit dan tidak sakit hati, karena kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Brigadir J kok bisa meninggal seperti itu. Kemudian juga dari tim kuasa hukum Brigadir J juga menanyakan kalau memang terjadi hal yang dituduhkan tersebut, ada hal yang menyakiti harga diri dari seorang jenderal gitu, kenapa masih Brigadir J itu diberi kepercayaan untuk mengawal. Ya mungkin aja kalau aku lihat itu adalah salah satu bagian untuk biar dia pulang dan di situ dia dihabisi, atau ada juga sebenarnya nggak mau dihabisi, cuma diberikan peringatan aja, tetapi karena sudah kelewatan, nggak bisa mengontrol emosi, terjadilah hal seperti itu. Well, agak kecil sih kemungkinan, sepertinya memang dari awal sudah rencana mau dihabisi, karena Verdi Sambo juga sudah mengatakan di pemeriksaan pertama, setelah dia mendapatkan laporan yang versi dia adalah laporan dari istrinya, kemudian dia, terus juga RR dan juga E itu melakukan rencana. Oke, kita lihat nanti siapa yang benar, siapa yang salah, karena ya namanya tersangka mah bebas ya ngomong apa aja, tapi jangan sampai kita kutip lah ya, karena kan kalau mengutip hal-hal yang untuk sifatnya memaklumin, ya namanya juga dia jahat banget, boleh dong begitu, itu I don't agree at all gitu, karena bagi aku ya kita harus, apapun kesalahan Brigadir J tidak pantas harus dihabisi seperti itu. Terus ini sesuatu yang memalukan, dan seperti yang Pak Mahfud bilang, untuk orang dewasa. Motifnya saya yakin Barreskrim sudah tahu. Ini menurut Deolipa Yumara. Ya pastilah, karena kan sudah dituliskan di BAP-nya kan ya. Surat pencabutan kuasa, ini teman-teman ya. Jadi yang terbaru, Deolipa juga mengatakan, saya dulu bercanda sih, katanya, saya itu sudah 5 hari nggak tidur gitu kan ya, untuk ngurusin kasus ini. Itu capek loh. Saya minta fee dari negara, fee-nya berapa? 15 triliun rupiah. I know, ini hanya joking aja. Tapi menurut aku ini bagian yang cukup disayangkan ya, kalau memang
ada dugaannya dari keterlibatan dari dugaannya tim Bareskrim, dugaannya adalah seperti itu, yang melakukan intervensi, sangat disayangkan karena dengan langkah yang sudah diambil misalnya dengan penetapan tersangka itu udah naik kepercayaan masyarakat tuh mungkin udah 70% begitu, tapi gara-gara ini mungkin turun lagi menjadi 50%. So mudah-mudahan akan ada segera klarifikasi untuk bagian ini, karena yang tersampaikan ke masyarakat itu kesannya kayaknya penyidik dugaannya melakukan intervensi ke pengacara, padahal ya pengacara itu kan memang secara hukum ada undang-undangnya boleh melakukan pembelaan kepada klien. Tetapi mungkin kalau ada beberapa hal misalnya kayak permasalahan yang kemarin yang dikatakan dari Kabar Eskrim, kok ngoceh di luar, kesannya kayak kalian yang kerja gitu. Well, I mean itu mungkin hanya friksi-friksi aja, ada miskomunikasi bisa diselesaikan. Tapi mudah-mudahan sih kalau aku melihat secara keseluruhan, Deoli Payumara dan juga Muhammad Burhanuddin, tim kuasa hukum dari Baradae, itu memberikan dampak positif dari kasusnya ya. Menurut aku memberikan dampak positif, banyak yang terbuka. Akhirnya dengan keterbukaan tersebut, secara nggak langsung memaksa penyidik untuk lebih terbuka. Sama seperti keterangan Pak Mahfud MD bahwa beliau juga mengatakan kepolisian dan juga lembaga-lembaga itu juga butuh publik agar publik menekan, dan tekanan tersebutlah menjadi alasan dari Kapolri dan juga penyidik untuk melakukan keterbukaan. Dan kita juga harus paham bahwa kesulitan dari tim penyidik saat ini adalah karena di tangannya adalah seorang jenderal. Aku yakin mereka juga mengalami banyak hal-hal hambatan-hambatan, misalnya ada orang-orang yang loyal terhadap Verdi Sambo dan melakukan tindakan-tindakan membahayakan para penyidik, juga itu mungkin yang terjadi. Makanya anggota BRIMOB dengan senjata lengkap juga selalu diikutkan pada saat tim sus melakukan pemeriksaan ke Verdi Sambo ataupun juga ke saksi yang lainnya, karena ada potensi ancaman seperti itu. Oke, kita nantikan update-nya seperti apa. Mudah-mudahan kita nggak lama lagi akan menuju ke persidangan dan kita akan melihat sebenarnya apa yang terjadi dan juga motif sebenarnya apa. Menurut aku salah satu motifnya sudah pernah kita bahaslah dari video-video sebelumnya, dan salah satunya akan segera menjadi kenyataannya. Itu adalah feelingku dan juga hasil data-data yang aku lihat dari berbagai informasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.